Setelah mengirim invasi besar-besaran ke seluruh penjuru Jepang, terutama Tokyo, Kaiju nomor 9 sempat berhasil menangkap Mina Ashiro. Demi misinya buat menaklukkan Jepang, si Kaiju mengincar Mina demi menjadikannya sebagai sumber kekuatan yang baru. Masih begitu, pasukan pertahanan jelas nggak tinggal diam. Berkat datangnya Reno dan bala bantuan lain ke Tokyo, Kafka berhasil sampai tepat waktu dan merebut Mina dari cengkraman Kaiju nomor 9. Jadi disinilah pertarungan yang telah dinanti-nanti antara Kaiju nomor 8 dan nomor 9 bakal terjadi. Nggak hanya itu, kita juga akan mendengar lebih jelas soal tujuan utama Kaiju nomor 9 yang bakal makin menjelaskan karakter gilanya itu. Nah, awalnya saat Kaiju nomor 8 tiba di Tachikawa dan tertangkap oleh kamera penyiaran, para warga sipil makin dibuat ketakutan. Tapi seorang bocah yang pernah diselamatkan oleh Kafka menjelaskan kalau Kaiju nomor 8 pernah menyelamatkannya. Karena itulah saat ini dia pun yakin kalau si paman Kaiju bakal mengalahkan nomor 9 demi para warga juga. Nah, di medan pertarungan, Kafka pun langsung membawa Mina ke tempat yang aman. Dia juga berterima kasih ke Bako yang telah membantunya. Karena berkat usaha Bako yang ikut menyerang, nomor 9 jadi lengah dan gak menyadari kedatangan Kafka. Kaiju nomor 9 sendiri awalnya bertanya-tanya kenapa nomor 8 bisa datang ke hadapannya. Padahal dia telah mengirim puluhan Dakaiju raksasa buat menghalanginya. Tapi setelah melacak kondisi para Dakaijunya, nomor 9 sadar kalau senjata Kaiju nomor 6 telah melumpuhkan mereka. Jadi si Kaiju tahu kalau para Dakaiju telah dibuat membeku oleh Reno. Dan di sini dia terkejut karena nggak menyangka akan ada tentara yang sanggup mengendalikan senjata dari Kaiju terkuat itu. Nah, setelah mendapat laporan kalau Kafka telah sampai di hadapan Kaiju nomor 9, Hoshina pun memberinya peringatan. Dia bilang kalau menaklukkan Kaiju nomor 9 akan menjadi tugas Kafka. Masih begitu, Kafka harus membereskannya sebelum para tentara bantuan kehabisan tenaga. Karena kalau semua tentara berakhir kelelahan sementara nomor 9 belum kalah, gelombang lanjutan bisa aja terjadi dan Jepang akan benar-benar jatuh ke dalam bahaya. Akhirnya disinilah duel antara Kaiju nomor 8 dan nomor 9 akan dimulai. Menyadari kalau dia telah dipercaya dan dibantu rekan-rekannya buat sampai ke titik ini, Kafka telah bertekad buat menyelesaikan tugasnya. Disinilah Kafka menegaskan kalau dirinya akan menang dengan cara apapun. Dan benar aja, begitu kedua Kaiju berangka ini saling adu pukulan, nomor 9 langsung bisa merasakan gimana Kaiju nomor 8 telah bertambah kuat. Bisa dilihat gimana impact yang terjadi berkat adu kekuatan mereka sanggup membuat wilayah di sekitarnya ikut hancur. Tapi nggak hanya fisiknya yang telah bertambah kuat, Kafka juga punya senjata berupa teknik baru. Dengan saling meninju kedua tangannya, dipakailah sebuah kuda-kuda yang sangat lekat dengan Isao Shinomiya. Inilah seni bela diri tangan kosong, aliran pasukan pertahanan. Setelah melatih bela diri itu bersama Hoshina, Kafka pun sanggup memakainya di pertarungan ini. Dikirimlah sebuah pukulan yang sanggup mendorong mundur Kaiju nomor 9. Dan dari sinilah pertarungan pun kian menjadi lebih brutal. Setiap kali kedua Kaiju itu saling adu pukulan, gedung-gedung yang ada di sekitar mereka langsung dibuat hancur lebur. Karena itulah para petinggi merasa kalau kota yang jadi arena bertarung mereka gak akan bertahan lama. Dan inilah gambaran ketika dua ekor Dakaiju berangka super kuat saling adu kekuatan. Nah, dengan teknik bela dirinya, Kafka pun terus mengirim pukulan-pukulannya, sementara nomor 9 terlihat hanya fokus bertahan. Hanya aja, berkat pertahanannya yang amat kuat itulah, pukulan Kafka nggak sanggup memicu luka yang berarti. Nggak hanya itu, karena nomor 9 juga punya memori dari Isao, dia juga udah familiar dengan teknik yang dipakai Kafka. Alhasil disinilah dia balik menunjukkan keperkasaannya. Nggak hanya memasang kuda-kuda yang khas dengan Isao, nomor 9 juga menumbuhkan penusuk di atas tangannya, layaknya sedang memakai senjata Kaiju. Alhasil, begitu kedua tangannya diadu, muncullah aliran listrik.
Dan saat pukulannya mendarat ke tubuh Kafka, impact-nya pun jadi lebih dahsyat hingga membuatnya langsung terlempar. Nah, berkat memori Isao juga, nomor 9 pun sanggup memprediksi serangan yang akan dibuat Kafka. Dan begitu keduanya beradu pukulan dengan jurus yang sama, nomor 9 menunjukkan kalau dia lebih superior dan kembali memukul mundur Kafka. Saat itulah, para personil yang menonton merasa kalau kaiju nomor 8 udah kehabisan cara. Tapi ternyata, pelatihan Kafka bersama Hoshina lebih dari yang diperlihatkan sejauh ini. Jadi, selain mengajari bela diri aliran pasukan pertahanan, Hoshina juga mengajari Kafka teknik bela diri tangan kosong aliran keluarga Hoshina. Sebagai klan yang telah menjadi spesialis pembasmi kaiju sejak zaman Edo, keluarga Hoshina punya teknik yang telah turun-temurun diwariskan. Karena tahu kalau kaiju nomor 9 punya memori dari Isao, Hoshina juga paham kalau si kaiju pasti akan familiar dengan bela diri aliran pasukan pertahanan. Karena itulah, dengan memanfaatkan fakta ini, Kafka nggak hanya akan diajari kedua aliran itu, tapi juga mengevolusinya. Caranya adalah dengan menggabungkan elemen bela diri dari aliran keluarga Hoshina ke dalam bela diri aliran pasukan pertahanan. Tapi sebelum mengajari Kafka akan teknik itu, Hoshina memberi peringatan buat nggak memberitahu siapapun. Karena kalau ada seseorang yang tahu kalau Kafka mempelajari kedua teknik itu, kaiju nomor 9 bisa aja mengetahuinya. Pasalnya, kunci dari strategi ini adalah membuat si kaiju mengira kalau Kafka hanya punya satu teknik bela diri. Inilah rencana Kafka dan Hoshina buat melampaui Isao. Akhirnya, ditunjukkanlah evolusi gabungan kedua teknik aliran bela diri itu. Saat Kafka melepas pukulan balasannya, dia masang ancang-ancang yang menyerupai jurus dari bela diri aliran pasukan pertahanan. Alhasil, nomor 9 merasa sanggup membaca arah pukulan itu. Tapi tiba-tiba, tubuh Kafka bergerak semakin rendah. Dan dengan gerakan kaki yang lebih melebar, Kafka memutar posisi ayunannya guna membuatnya semakin kuat. Hingga akhirnya, diluncurkanlah sebuah tinju dari kombinasi dua aliran bela diri itu. Nah, karena gagal menebak arah serangan Kafka, kaiju nomor 9 pun gak sempat melindungi bagian vital dari tubuhnya. Bahkan saking dahsyatnya pukulan kombinasi itu, nomor 9 juga gak hanya dibuat terlempar jauh, tapi tangan kanan dan dadanya juga dibuat hancur. Tapi sayang, usaha Kafka ini masih gagal buat menghancurkan organ inti si kaiju. Karena meski dadanya hancur dan organ intinya terekspos, nomor 9 telah memasang perisai di sekitar organ itu. Nah, menyadari hal ini, Kafka pun langsung berniat mengirim serangan lanjutannya. Tapi saat itulah, si kaiju terbangun dan mengirim semburan ledakannya. Dan seakan gak mau kalah, nomor 9 juga langsung menunjukkan evolusinya. Setelah memulihkan bagian tubuhnya, si kaiju langsung membesarkan diri. Dan dengan wujud yang lebih kuat itu, nomor 9 mengirim serangan beruntunnya ke Kafka. Disinilah dia mengakui kalau kaiju nomor 8 adalah rintangan terakhirnya. Jadi demi mewujudkan mimpi jahatnya, dia bertekad buat membunuh Kafka. Sembari mengirim pukulan-pukulan yang kini lebih dahsyat lagi, nomor 9 menceritakan akan obsesinya pada manusia. Setelah tahu kalau kaiju nomor 8 juga punya wujud asal manusia, dia pun menyebut kalau manusia adalah makhluk yang menarik. Selama ini, mereka selalu berusaha buat melebihi ekspektasinya. Karena itulah bagi kaiju nomor 9, mempelajari mereka adalah hal yang menyenangkan. Semakin si kaiju meneliti, membedah dan memakan para manusia, semakin dia merasa telah bertambah kuat. Meski begitu, dia juga merasa kalau manusia adalah makhluk yang sulit dimengerti. Mereka suka mengorbankan dirinya demi orang lain dan berbagi dengan yang lebih lemah meski tanpa imbalan. Karena itulah, kaiju nomor 9 masih ingin tahu lebih banyak soal manusia. Apakah ini maksud manusia dengan cinta, pertemanan, keadilan, hukum, iri dan dengki, dan segala konsep yang lekat dengan manusia lainnya. Nomor 9 juga ingin tahu apa yang terjadi saat manusia dikenai dengan energi retakan bumi yang sanggup mengubah makhluk hidup menjadi kaiju. Apa jadinya saat kaiju tiba tumbuhan mengambil alih otak mereka? Dan gimana jadinya saat otak manusia sanggup bertahan saat tubuhnya diambil alih oleh kaiju? Jadi bagi kaiju nomor 9,
manusia hanyalah objek eksperimen demi kepuasan hasrat pengetahuannya. Karena sejatinya, dia punya mimpi buat merenggut segala milik manusia di bumi demi menciptakan dunia yang penuh dengan kaiju. Disinilah kita diperlihatkan gambaran dunia ketika mimpi itu terwujud. Inilah dunia di mana peradaban telah runtuh, di mana para kaiju telah menguasai bumi, dan manusia juga telah berubah menjadi kaiju. Mendengar semua itu, Kafka semakin bertekad buat mengalahkan kaiju nomor 9 saat itu juga. Dikirimlah kembali pukulan kombinasi dua tekniknya. Tapi kali ini, nomor 9 secara luar biasa sanggup menahan pukulan kombinasi Kafka. Nggak hanya itu, dia juga mulai menunjukkan keseriusannya dengan balik menunjukkan senjata rahasianya juga. Saat itulah, tubuh kaiju nomor 9 makin membesar dan di samping kepalanya muncul kepala kaiju nomor 2. Yap, di sini nomor 9 seakan berniat menggabungkan kekuatannya dengan kaiju berangka yang telah diserapnya itu. Dengan wujud barunya itu, serangan jarak dekat kaiju nomor 9 menjadi lebih kuat lagi. Bahkan saat dia meninju tanah yang jadi pijakan Kafka, impact-nya membuat tubuh kaiju Kafka ikut terlempar hingga satu tangannya juga terpotong. Nah, nggak hanya dalam jarak dekat, nomor 9 juga masih tetap bisa memakai jurus utamanya, yaitu balon penembak. Saat itulah, tembakan massal dilepaskan ke arah kaiju nomor 8, hingga membuat kaki kanannya ikut buntung. Artinya saat ini, Kafka seakan dihadapkan dengan kaiju nomor 2 dan nomor 9 secara bersamaan. Nggak mau kalah, Kafka mencoba mengirim jurus lain dari teknik kombinasinya. Tapi meski serangannya sanggup mendarat, kekuatan fisik kaiju nomor 9 telah jauh lebih kuat hingga membuat serangan Kafka seakan gak terasa. Gak hanya itu, Kafka juga sadar kalau dia terus mengirim serangan-serangan barunya, lawannya justru akan ikut mempelajarinya. Karena itulah, dia harus benar-benar menghabisi kaiju nomor 9 dalam sekali serang. Tapi kenyataannya, di saat keduanya saling adu pukulan, Kafka terus dipaksa buat makai jurus-jurus barunya hanya buat bertahan hidup. Situasi pun menjadi amat genting saat Hoshina menyadari kalau Kafka telah berubah lebih dari 30 menit. Karena menurut pemeriksaan dari peneliti di Divisi 1, semakin lama Kafka berubah, semakin banyak juga anggota tubuhnya yang berubah menjadi kaiju selamanya. Jadi kalau terus dibiarkan, Kafka bisa aja gak bisa kembali menjadi manusia setelah pertarungan ini. Tapi sayangnya disinilah kaiju nomor 9 melepas serangan pamungkasnya. Dengan menggabungkan kekuatan tinju nomor 2 dan nomor 9, si kaiju melepas pukulan kombinasi yang juga dialiri dengan listrik. Saat itulah, dada Kafka langsung dibuat hancur sehingga organ intinya ikut terekspos. Dan gak butuh waktu lama, nomor 9 langsung mencengkram organ inti kaiju Kafka dan bersiap menghancurkannya. Tapi di saat organ intinya mulai retak dan darah keluar dari mulutnya, Kafka malah bilang kalau ini belum berakhir. Karena dia punya rekan yang terkuat. Saat itulah sebuah tembakan diarahkan ke lengan kaiju nomor 9 dan langsung menghancurkannya. Alhasil, organ inti kaiju Kafka berhasil selamat. Gak cukup di situ, tembakan lanjutan juga langsung dikirimnya dan telak membuat kaiju nomor 9 terlempar. Dan akhirnya, kita pun diperlihatkan sosok penembak itu. Dan dari daya rusak tembakannya, kita tentu udah menebak kalau dia adalah Mina Ashiro. Yap, meski fisik dan psikisnya sempat diserang, Mina telah bangkit dan siap bertarung. Dia juga bilang ke Kafka kalau dirinya akan ada di sampingnya. Di momen inilah, mimpi keduanya buat bertarung bersama akhirnya terwujud. Itu dia penjelasan alur cerita Kaiju nomor 8 Arc Bencana Kaiju Part 5. Di bagian ini, kita akhirnya melihat duel antara Kaiju nomor 8 dan nomor 9. Setelah berlatih bersama Hoshina, Kafka emang sanggup menunjukkan kombinasi teknik bela dirinya yang sempat mengejutkan lawan. Hanya aja, nomor 9 ternyata juga punya senjata rahasia di mana dia sanggup memakai kekuatan Kaiju nomor 2. Jadi saat ini, Kafka seakan berhadapan dengan dua Dakaiju berangka yang super kuat. Tapi beruntungnya, Mina telah bangkit dan siap membantu Kafka. Jadi gimana? Keduanya bakal bertarung menghadapi kengerian Kaiju nomor 9? Apakah dengan kekuatan cinta,
krunya bisa ikut bertambah kuat di tengah pertarungan? Ataukah karena saking kuatnya sang lawan, bakal ada tentara lain yang datang dan ikut membantu juga? Buat tahu jawabannya, mari nantikan perkembangannya di chapter berikutnya. Oke, segitu aja video dari Rekom Manga kali ini. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.